Oke. Ini baru datang ya ini bicara nih ya. Ini baru ini bisa aku mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabar teman-teman ini masih semangat ya. Masih online. Semangat. Semangat Mas. Masih semangat Mas. Mantap. Oke. Laptopku ini kedengaran nggak suara laptop ini? Pas ya suaranya ya? Nggak begitu kok Mas. Enggak terang ya. Lagi di Surabaya sekarang ya. Karena ada offline ini memang agak susah kondisinya sih. Aku karena memang kondisi dari materinya memang agak susah, jadi aku bakal jelaskan singkat-singkat aja ya, karena awal-awal dulu gitu ya. Dan untuk malam ini kemarin kan sudah tentang kelas elektro sama kelas mekanik ya. Nah ini kelas program. Nah untuk malam ini saya akan bahas sedikit mengupas mengenai divisi mekanik ya. Oke, ini masih pertama, jadi kita bahas sedikit dulu aja ya. Oke, sebenarnya ini dulu ya. Saya perkenalkan nama Novel Pandu, panggilannya Pandu, dan sebenarnya sudah pernah kenalan ya. Nah, ini juga untuk mengenai materi mekanik ini ada dua ya. Ada aku sama satu lagi nama Novel. Mungkin satu bayangan untuk malam hari ini di antara di aku dulu yang itu. Oke, untuk divisi mekanik ini salah satu divisi yang ada di robot ya. Jadi jangan dikira cuma masalah elektro, terus di program-program nggak cuma itu. Jadi untuk masalah dari tim itu banyak sekali bagian-bagiannya. Yang salah satunya di sini. Dan bisa dibilang ini jangan dianggap sepele divisi ini ya, karena ini juga yang pengaruhnya cukup besar pengaruhnya. Kalau melihat dari kejadian masa lalu itu penanganan kesalahan itu salah satunya nih gara-gara bagian mekaniknya yang bermasalah seperti itu. Ini itu dulu yang pertama. Ya lanjut, jadi apa yang mau kita pelajari di divisi mekanik ini. Nah ini juga ini untuk sementara ya, ini dan untuk rencana awal ini dan kita akan bahas tiga ini ya. Tapi yang paling utama itu yang pertama itu yang paling buat desain model 3D sama yang kedua mesin komponen. Nah itu buat 3D ini dari kita ini bakal menggunakan aplikasi Inventor ya. Dan mungkin karena kita jadi tinggal di kuliah di ITS itu dari kampus itu juga menyediakan aplikasi teman-teman tinggal menginstal saja, dan karena juga berbayar kan, jadi untuk khusus mahasiswa itu ada yang versi free-nya. Nah, versi free-nya itu untuk yang sekarang ini baru di educational license itu baru 1 tahun aja. Kalau tahun lalu itu ada sampai 3 tahun atau 4 tahun. 4 tahun kalau nggak salah. Tapi karena saya tidak tahu juga kenapa itu sekarang ternyata untuk Inventor itu baru 1 tahun seperti itu. Gitu. Nah untuk membuat desain model 3D ini banyak ya macam-macam ya di sini ya. Jadi untuk membuat desain model ini kita nih fokusannya nih dalam masalah Inventor. Jadi di Inventor itu ada banyak kali tekniknya ya. Dan mungkin untuk beberapa prodi itu sudah diajari ya mengenai Inventor. Jadi Inventor itu kalau kita lihat itu mungkin untuk mereka sama apa kalau ada ya.
kalau nggak salah itu kelas L apa itu tidak ada kelas apa, ada mata kuliah apa namanya, kuliah gambar tekniknya gitu ya. Nah, itu mungkin untuk materinya nggak jauh beda ya, atau beda kalau kita akan membahas seperti itu. Nah, ini karena ini juga kalian kan juga lagi pelajaran, jadi biar tak sama seperti ketika kalian belajar di kuliah, jadi untuk di kelas ini bakal ada kelebihannya, ada tambahannya, biar kan ini untuk materi yang mau kalau kami sampaikan ini materi apa ya, dari kok dari dari mereka ya, ini masuk masuk apa, masuk semester 2 ini kalau mungkin kalau mungkin di ketika dipilih juga bisa berguna di semester kedua insya Allah seperti itu. Nah, terus yang kedua itu menyusun komponen atau assembly. Nah, mungkin komponen assembly ini aplikasinya masih sama, yaitu desain inventor. Jadi AutoCAD inventor. Nah, di inventor itu sebenarnya nggak cuma buat desain saja, tapi juga bisa melakukan assembly. Assembly itu ya seperti ini, menyusun komponen. Jadi pertama-tama itu kan kita ada berapa fitur ya di inventor itu. Itu ada fitur apa, part ya, fitur part sama fitur assembly. Nah, kalau kita ini bakal buat desain model dulu. Nah, desain model ini macam-macam ya, tergantung kita tuh buat apa. Jadi misalnya kita buat apa namanya, buat compressor. Nah, compressor itu kan ada berapa part itu kan. Nah, jadi kita bisa buat desainnya seperti itu, buat dulu part-partnya. Nah, kalau sudah ada berapa part, sudah siap semua partnya, tinggal di assembly. Jadi di assembly itu dihubungkan, jadi ada berapa fitur-fiturnya itu seperti itu. Dan ini yang ketiga, ini masih rencana ya, rencana. Ini belum tahu juga bakal sempat diajarkan atau enggak. Yaitu menggunakan software laser cutter sama printer, 3D printer. Ini bisa dibilang agak baru, jadi memang kita diajarkan terakhir. Terus juga untuk menggunakan software laser 3D printer ini, ya, itu ada namanya periferalnya, laser cutternya sama printernya. Jadi untuk software ini mungkin kalau untuk laser cutter insya Allah dari kampus tidak ada ya, tidak ada alat untuk laser cutternya. Nanti kita bakal bahas mengenai penggunaan aplikasi ini, sehingga nanti misalnya teman-teman sudah punya alatnya, sudah siap, itu bisa dipelajari ya pembuatan software itu. Karya teman-teman. Oke, ya ada tahun tadi. Ini memang ya, aku masih ngambil KNPP dulu aja ya, karena ini juga pendahuluan, jadi juga masih dibikin dulu. Nah, untuk aplikasi nanti nanti aku kasih tampilannya gitu. Nah, ini jadi desain model 3D, komponen, software. Nah, ini sudah dibahas. Mungkin kita lanjut dulu. Nah, tahapan ya. Jadi ini tahapan ini dari kan berhubung karena saya aku sendiri dari ranking ya. Nah, ini aku ini juga coba sharing-sharing dengan tim robot. Nah, jadi dari tim robot itu mengatakan bahwa untuk
menjadi tim mekaniknya itu tiga di sini. Secara umum ada tiga hal ini ya. Nah, yang pertama itu ini penentuan dan pemilihan komponen motor dan mekanik. Nah, jadi untuk membuat mekanik ini untuk komponen-komponen komponen-komponen motor, sensor, dan berbagai komponen lainnya itu harus ditentukan dulu. Jadi mau buat motor jenis apa, sensor apa, ukurannya berapa, begitu. Nah, terus nggak sekedar ya, tujuannya itu bukan sekedar biar bisa dipasang di alatnya, di robotnya, bukan sekedar seperti itu ya. Jadi penentuan dan motoran ini juga yang paling penting juga biar bisa diperkiraan kalau misalnya motornya seperti ini, ukurannya seperti ini, berapa milimeter, beratnya berapa, nah itu nanti bisa dibuat. Nanti kita membutuhkan seperti apa, terus bahannya seperti apa, seperti itu. Ini yang paling utama. Jadi makanya untuk menentukan komponen ini juga perlu kolaborasi dengan divisi lain, yaitu divisi elektrik sama penyelenggaraan seperti itu. Ya. Yang pertama, lalu yang kedua, kalau sudah ditentukan model dan komponennya, itu dibuat struktur utamanya. Nah ini ya. Jadi kalau misalnya sudah motor sensor sudah ada, juga struktur utamanya. Struktur utama ini maksudnya ya seperti tadi itu bisa ditentukan kalau misalnya berat motornya berapa on, berapa dan bisa dibuat struktur utamanya seperti apa seperti itu. Dan seperti kita ya dari dosen dulu itu kita tuh kalahan tuh gara-gara di sini, gara-gara struktur ini kurang pas dan komponennya juga kurang tepat. Jadi itu kitanya itu buat robot apa ya, robot sepak bola yang kaki itu ya, aku lupa jadi buat robot kaki ya, robot kaki. Jadi itu di kaki itu kan ada motor berapa, terus pakai bahan apa seperti itu. Nah itu waktu dilombakan itu belum apa-apa sudah jatuh, nggak seimbang. Nah, malahan punya musuh itu, punya tim lain itu bisa jalan luas, terus gak ada gangguan. Nah itu, jadi pentingnya mekanik itu di sini ya, biar nanti kita sama, biar seimbang ototnya, biar gak jatuh dan sebagainya. Terus yang kedua itu saya ini ya komponennya motornya. Nah ini kan bisa dibilangi kalau alat bahan mekanik itu penting juga ya, karena kalau misalnya mekaniknya itu alatnya agak berat, tapi motornya juga harus banyak, harus dengan power yang lebih tinggi seperti itu. Kalau misalnya struktur utamanya itu nggak terlalu kuat atau misalnya ringan seperti plastik atau aluminium ya, itu bisa pakai motor yang kecil. Nah seperti itu. Jadi ini ya yang paling penting, ini dua ini kapan yang paling penting. Jadi ditentukan dulu modelnya, model komponennya apa saja, baru buat struktur utamanya. Jadi struktur utama ini bisa kembali ke sini ya. Jadi struktur utama itu dibuat dulu buat dulu bagian-bagiannya, part-partnya dulu, terus baru di assembly. Jadilah seperti itu. Nah terus yang kedua ini tambahan estetika. Nah tambahan estetika ini ya seperti namanya tambahan, jadi ini cuma opsional ya. Ini kan kalau misalnya buat robot itu kan pastinya perlu ada seni-seninya lah. Jadi gak cuma dibuat apa namanya, cuma buat tangka, motor, sensor selesai. Jadi kan kok kayak gitu kan kelihatan apa ya bahasanya, kelihatan jelek, kurang bagus, kurang modern lah bahasanya. Nah ini, jadi untuk menutupi masalah seperti itu kita buat tambahan estetika Mas, seperti mohon itu. maaf. Slide ini masih slide pertama, Mas. Jadi tidak kelihatan.
pertama. Iya, Mas. Beneran. Catat. Nah, ini baru berubah, Mas. Oh, alah. Ini udah kelihatan geser ini. Udah kelihatan geser. Udah pindah, udah. Iya, Mas. Udah ya. Oke. Mungkin gini aja ya biar gak. Oke, sorry ya kalau gak geser aku gak tahu nih ya. Sorry karena aku nggak bisa nama PT-nya seperti itu. Jadi kita semacam aja ya kak, karena ini masih awal-awal. Ini tadi sudah ya buat desain model, terus mesin komponen atau assembly, terus buat software cutter ini buat tambahan ya. Insya Allah ini masih ini masih tambahan yang utama nih ya buat desain sama mesin komponen. Terus yang kedua kapan tadi aku sudah sampai sama cerita ya. Oke, mungkin sebelum aku lanjut ke bawah ini, mungkin ada yang mau tanyakan Pak tentang materinya sama tahapan-tahapan mungkin sebelum aku mungkin ada yang mau tanyakan. Kalau nggak ada ya, mungkin nggak ada mungkin ya. Kalau nggak ada kita lanjut ke terakhir. Oke, software ya. Jadi untuk software civil mekanik yang utama itu ini ya, yang paling utama ini ya, output test inventor ini yang paling utama karena inventor ini masuk untuk materi yang ini buat desain model 3D sama nyusun komponen assembly. Jadi di inventor itu bisa digunakan selain buat part juga membuat assembly-nya. Nah, assembly itu buat apa? Biar dicek dulu kira-kira kalau modelnya ukuran seperti ini, bagian seperti ini, itu masuk ke part yang lain. Makanya kita perlu di assembly dulu supaya alatnya itu bisa nyatu seperti itu. Takutnya nanti kalau misalnya alatnya mungkin ya barangkali lubangnya terlalu kecil, jadinya agak longgar, jadi robotnya akan melepas seperti itu. Nah, tapi memang sih beberapa plat itu ada yang seperti itu, ada juga nanti yang dikasih sama baut. Ya. Jadi di inventor itu juga menyediakan berapa plat yang jadi apa sih disediakan sama aplikasinya seperti baut dan lainnya seperti itu. Nah untuk nantinya Hasselhoff ini gunanya tadi ya, ini masuk ke yang ini menggunakan software cutter, laser cutter. Jadi nanti kan kita membuat desain modelnya di sini, nanti buat part-partnya. Nah setelah itu nanti kalau misalnya itu desainnya menggunakan metal atau akrilik, nah itu kan nggak mungkin kita motongnya manual kayak cutter apa pakai gergaji, itu kan ya bisa, cuman apa ya bahasanya kurang presisi kan, biasanya lebih kemungkinan kita bakal ada errornya. Makanya kita bakal gunakan software ya, namanya Hasselhoff ini. Ini banyak, ada berapa kok, ada beberapa software yang digunakan untuk menggunakan alat laser cutter. Nah, cuman untuk yang di kampus ini yang aku dapat informasi, nah yang di kampus itu pakai ini. Jadi di bengkelnya atau di labnya itu ada alat memotong laser cutter itu pakai ini aplikasinya. Namanya pokoknya logonya seperti ini logonya ya, ini ya, seperti itu. Nah terus yang ketiga ini ya, Ultimaker Cura. Ini Ultimaker Cura ini gunanya untuk menggunakan untuk membuat 3D printing. Jadi Ultimaker Cura ini sama seperti Hasselhoff, jadi perlu ada periferalnya atau alat outputnya. Jadi kalau misalnya nggak ada printernya ya sama aja kita sih kayak kalau misalnya apa. Nah, tapi
ini dua aplikasi ini tujuannya ya untuk mempelajari saja. Ini barangkali kalau teman-teman ada rezeki atau misalnya membuat perusahaan terus menemukan alat ini. Nah, ini di sini kita coba kupas atau pelajari software ini. Gitu. Oke, mungkin untuk pendahuluan ini nggak banyak ya. Mungkin ini dulu aja. Mungkin dari sedikit penjelasan ini ada yang mau tanyakan akan kalau mau ya. Terus ini ya, untuk yang ini apa yang mau dipelajari ini masih sekedar rencana ya. Jadi artinya ada kemungkinan bakal ada tambahan dan ada kemungkinan bakal berkurang seperti itu. Jadi situasi dan kondisi seperti itu ya. Oke, mungkin dari sini ada yang mau tanyakan mungkin. Maaf ya kalau nggak terlalu banyak karena memang itu mekanik memang nggak terlalu banyak yang mau dipelajari ya. Jadi insya Allah nanti kalau sudah masuk ke materi insya Allah banyak gitu. Jadi tenang aja, jangan khawatir ya kok matematika jadi apa kita tidak penting. Jadi kalau kita lihat anak-anaknya, anak super-supernya ini masih banyak juga. Jadi itu. Nah, mungkin dari awal-awal ini mungkin ada yang mau tanyakan atau cukup. Cukup ya, oke. Mungkin Mas, ya. sebelumnya mohon maaf, boleh izin tanya nggak Mas? Ya boleh, silakan. Perkenalkan nama saya Salahuddin Haji, saya dari Mekatronika B 2020. Izin bertanya, untuk divisi mekanik ini kita cuma desain doang atau nentuin juga materialnya Mas? Terima kasih. Material. Material untuk bahannya itu Mas. Oh ya paham. Oke, untuk yang itu dari Aji ya. Apakah mau desain saja atau dengan material juga? Nah, untuk di sini yang paling utama itu memang desainnya ya, yang paling utama mendesainnya. Nah, material itu sebenarnya untuk kemungkinan ya kita bakal bahas material juga. Nah, tapi karena ini kan juga kalau material itu gimana ya biasanya? Kalau material itu mungkin cuma cuma dua ya kalau material ya. Cuma ada material akrilik sama satu lagi itu metal. Jadi untuk desain sini cuma dua itu aja mungkin ya, akrilik sama metal. Karena nanti di inventor ini mungkin ya mungkin ya memang ya di sini ada nanti ya settingannya bisa digunakan menggunakan komponen apa, menggunakan bahan apa seperti itu. Jadi untuk masalah bahan itu bakal disesuaikan dengan project yang mau dibuat seperti itu. Nah biasanya kalau membuat kan sini biasanya kan kalau membuat project ini land tracer. Land tracer itu biasanya cuma pakai akrilik itu sudah cukup kok akrilik. Jadi nanti kita buat desainnya di AutoCAD Inventor. Setelah itu nanti habis sudah selesai, sudah ada part-part yang dibuat. Jadi coba di assembly dulu. Kira-kira barang-barangnya ini masuk nggak, nyambung nggak ini modelnya. Nanti kalau benar yang nggak nyambung atau kurang pas itu berarti bisa diperbaiki lagi model partnya seperti itu. Nah nanti kalau sudah selesai ini ya biasanya kalau sudah di Surabaya ya, kalau waktu zamanku itu nanti cuma suruh desain aja, nanti habis selesai desain nanti diekspor ya, diekspor itu kalau nggak salah itu udah di DXF lah. Nah, pokoknya nanti kok nggak boleh kok, kalau nggak salah tuh boleh cuma dikasih file inventornya, tinggal kita nanti pergi ke 3D printer. Jadi di Surabaya itu ada tempat khusus pencetakan akrilik. Nah tadi tim robot atau yang lainnya itu biasanya kalau sudah selesai desain 3D-nya itu nanti bakal datang ke pemotongan ke usaha pemotongan. Jadi mereka ngasih ini modelnya seperti ini, nanti dipilihkan sama orangnya, bayar per meternya seperti itu. Jadi untuk material itu mungkin nggak terlalu nggak terlalu dalam masalahnya, nggak terlalu dalam pembahasannya. Nanti kalau material itu nanti jatuhnya ke ke apa namanya, bukan mekanik lagi, mekanik juga bisa sih.
cuman terlalu dalam ya bahasanya gitu ya. Jadi maksudnya kok material itu hubungannya itu ke pengukuran ya, ke pengukuran. Jadi kalau misalnya pakai bahan metal ini untuk komponen yang berapa kilo, yang berapa banyak seperti itu. Jadi di tergantung ini tentuan model komponennya. Kalau model komponennya ini ringan-ringan, ya mungkin aksesoris sudah cukup. Kalau banyak, terus yang lebih tahan lama, nanti bisa digunakan metal. Nah, di sini ada kok, ada fitur namanya sheet metal. Sheet metal itu fitur sheet itu ya, sheet itu apa, lembar, metal itu logam. Jadi maksudnya ada menggunakan desain desain lembar metal nanti dibengkok-bengkokkan jadi menjadi komponen seperti itu. Jadi gitu ya, dari Aji mungkin ada yang mau feedback atau cukup. Jadi yang paling utama desainnya. Cukup Mas. Terima kasih Mas atas jawabannya Mas. Oke, ada nggak? Oke, ada yang lain atau bisa cukupkan? Atau mungkin hanya cukup dulu ya. Nah ini aku mau ngasih lihat ini ya, mau ngasih lihat desain-desain hasil kerjanya mereka. Mungkin saja kalian aku ngetik kalian nyari ini, mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya nggak apa-apa ya. Mana ada ya, oke, mungkin ini aku sebenarnya maaf ya, karena aku pakai laptop yang lain ya, laptop aku baru ingat aku kalau gambar sama hasil kerja itu ada di laptop yang satu itu. Aduh, ya. Mungkin tidak bisa tak lihat banyak ya. Ini aku coba cari-cari aja. Oke ya. Oke.
Ya. Oke, sorry ya, aku masih tadi takut tuan waktu itu, like, terus akhirnya malah mati. Tadi sampai mana? Oh ya, jadi sampai aku mau nampilkan anu ya, konsol ya, kayak itu. Bentar ya, ini emang agak repot. Jadi untuk materi dari mekanik sendiri mungkin dari aku selain ambil dari tim robot ya, ini aku juga coba ambil dari anu ya, dari kuliah tuh. Jadi sepertinya kurang lebih ini untuk inventor, jadi bisa buat seperti ini salah satu part ya. Jadi mungkin barangkali kalau teman-teman itu buat part baling-baling bisa di inventor. Ini di form. Nah ini ya yang kataku tadi ya. Jadi ini salah satu bentuk dari sheet metal ya. Jadi sheet metal itu artinya cuma metal, lembar metal biasa. Nah itu longkut-longkut di tipe-tipe jadinya seperti ini. Nanti kalau kan seperti tidak masalah, ada masalah
ada yang bertanya. Oke, ntar ya untuk aplikasinya ntar dulu. Ini satu tadi ini kalian ada yang bertanya mengenai material. Nah, jadi materi seperti itu disesuaikan. Kalau misalnya kita butuh material yang kuat, yang bisa dilipat-lipat, yang rasanya lentur, karena jadi yang apa rasanya bisa dibentuk-bentuk itu bisa lewat ini. Dia menggunakan metal, atau lebih banyak metal seperti itu. Nah ini kalau untuk bentuk dari bentuk assembly ya. Jadi assembly itu di sini ada berapa part nih? Ini ada part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 part. Di sini juga ada ini namanya apa namanya? Pokoknya aku lupa namanya. Pokoknya mirip seperti kamu tapi apa tadi ya? Ada hitungannya seperti itu. Ya, ini berbentuk dari assembly. Nah, ini ya bentuk assembly juga. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk inventor. Nah, terus tadi kan ada yang minta apa namanya? Minta aplikasi inventornya ya. Nah, untuk aplikasi inventor itu bisa di download ya, di download di mana? Ya, di app-nya. Jadi app-nya cari aja di internet Autodesk Inventor. Itu ada pilihannya, ada macam-macam, ada yang 2020, 19, 18, 17, dan sebagainya. Jadi itu ditentukan ya, di apa namanya? Disesuaikan dengan punya kalian ya. Nah, seperti itu. Terus aku coba teruskan lagi ya. Oke. Jadi bisa cari aja di internet di Inventor Autodesk. Terus ini ya, ini ada di sini. Nah ini untuk teman-teman dari di kampus, teman-teman kelas itu insya Allah bisa dapat ya yang lisensi education lisensi. Nah ini jadi bisa pakai satu education software. Nanti ya itu masalahnya kalau pakai lisensi education itu cuma 1 tahun. Tapi padahal dulu pas awal-awal itu ada sampai 3, 4, 5 tahun. Nah ini tak tahu ya, mungkin ada keputusan lain dari pihak Autodesk-nya, akhirnya dipotong di 1 tahun aja. Nah ini punya teman pun yang kebetulan juga install di semester awal itu sudah mati, makanya memang agak susah ya untuk ngajarnya. Nah, jadi bisa di search di Google Starting Education Software. Nah ini tadi jangan lupa ya tuh sign dulu ya, itu nanti bisa ya, bisa di dengan akun apa namanya, akun yang di yang di e-learning kan, waktu kita jadi ini kan dikasih apa namanya, dikasih email kan, email yang startun itu. Nah itu berarti daftarnya di sini pakai email yang startun and yang seperti ini ya, pakai email yang seperti ini atau buat sendiri seperti itu. Jadi buat akun dulu aja, akun Autodesk, terus tinggal seperti tadi ada pilihannya, nanti pilih inventor tahun berapa seperti itu. Nah ini kan mungkin dari teman-teman nih butuh, tentunya pasti ada yang butuh yang apa ya, yang permanen ya bahasanya. Nah ini aku
kayak aku sendiri masih belum pernah nyoba ya yang permanennya, karena memang apa ya bahasanya itu kalau pakai permanen yang bahasanya hack ya, itu aku takutnya nih ke laptop ya, soalnya ini kan aku laptop yang ini sudah berkali-kali apa namanya reset gara-gara nggak virus sama macam-macam. Nah itu aku jadi gara itu nggak berani nge-flag. Nah jadi kalau misalnya teman-teman butuh ingin yang baik yang permanen, coba teman-teman searching sendiri ya di YouTube lah atau di sini juga. Mungkin kalau barangkali kalau ada, ya alhamdulillah bisa namanya bisa di aja ya website dan macam-macam. Nah ini aku belum pernah nyoba sih untuk ngetrack karena sudah disediakan dari kampus, ngapain juga kok tidak punya jaga nama kampus itu ngapain juga mau nge-track seperti itu. Jadi memang seperti itu sih. Jadi untuk gambar kerja, oh ini ya yang ini maksudnya. Oke, ini yang yang itu dari ini gambar yang ini. Yang seperti ini. Yang itu ya. Oke, mungkin untuk ini mungkin ya insya Allah kita kasih sudah ya. Ini kita lihat dulu. Tidak. Oh ini ya gambarnya. Jadi ini ada banyak nih PDF ini. Jadi servo ya servo. Jadi yang kata kode dinamo itu namanya servo ya servo. Servo itu mirip sama dinamo, tapi bukan dinamo. Kok servo itu ada step-stepnya, jadi nggak muter seperti itu. Ini aku coba kasih contoh ya. Ini coba bisa dipelajari di teman-teman ini kita sendiri ya. Aku coba saya screen lagi ya yang suruh layar Anda. Tapi aku nggak bisa sampai situ masalahnya. Tapi kayaknya nggak bisa kayaknya dia. Itu kayaknya lagi laptopnya nanti ini. Nanti coba aku share untuk foto-fotonya ya. Jadi aku coba cari yang tak perlu tunggu apa enggak ya. Oke. Tuh. Pokoknya nanti seperti inilah kurang lebih. Ini masih jadinya sih ini. Ada yang versi namanya. Versi apa namanya? Versi apa sih namanya? Gambar gambar blueprintnya lah gitu nanti ada versi blueprintnya kan. Ini aku dulu ya, tapi nggak bisa buka masalahnya. Bisa tadi, bisa ya. Ini contohnya di untuk membuat itu selain desainnya nanti ada ukurannya nih ya. Seperti ini katanya. Ada beberapa senti, bawah senti seperti itu. Juga dan macam-macam ya. Apa yang ini ya yang mau diminta ya. Nah ya seperti ini ya. Yang kataku servo heat servo. Jadi ini seperti kataku tadi. Jadi kan ada yang pertama itu kan pemodelan dan kemudian penentuan komponen. Nah seperti ini jadi kita tentukan dulu servonya berapa ukurannya, bentuknya seperti apa, beratnya apa. Jadi kita bakal buat seperti ini. Nah, maka nanti kita di tahap pertama itu tentukan dulu komponennya. Nah, seperti ini nanti ya. Ini setelah komponennya dapat, kita bisa buat desain seperti itu. Oke. Ya mungkin ini ya mau di-share ya. Atau
nanti dulu. Ini anu ya, cuma apa ya, ini cuma buat kami ya, cuma buat latihan saja ya. Kalau misalnya teman-teman mau buat kayak gini ya gak apa-apa juga sih. Ini cuma buat bagian dulu. Ini yang pertama, ini kan masih awal-awal ya teman-teman ya. Ini dari kami mungkin untuk sementara ini tugasnya kita install dulu inventornya ya. Nah itu kalau dari aku sendiri itu aku tahunya cuma install lewat lewat apa, lewat ini stasiun apa namanya, stasiun lisensi. Kalau pakai cara crack itu tapi belum bisa. Oh, sorry. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, tapi ya tadi sudah nge-share. Tapi memang agak ribet laptopnya. Sorry. Ini ya, oke. Ini yang tadi yang minta gambar-gambar ya. Ini ya, jadi aku kasih contoh, jadi dari berapa part ini ada banyak sekali ya partnya ini ya. Nah, ini kakinya, ya. Ini contohnya ya. Jadi buat kaki seperti ini bisa buat seperti ini, buat apa namanya, desain setnya. Ini kakinya saja. Terus ini langkah kakinya, ini kaki robotnya. Jadi ini apa namanya, ini kayak biasanya axle-nya. Terus ini servo bawah. Nah ini jadi kataku ya. Tadi sempat aku ucapkan tapi akhirnya tidak ketampil. Sorry ya. Nah ini yang kata aku tadi ya. Jadi kan di angka persamaan ada penentuan dan pemilihan modelnya. Nah enggak contoh ini. Jadi kenapa ditentukan dulu biar kita bisa membuat desain yang pas bisa dipasang seperti ini. Nah ini namanya hook servo ya. Nah ini kata aku tadi tentukan mau pakai komponen apa, servo, oke. Servo yang berapa ukurannya, bentuknya seperti apa, beratnya berapa. Nah, maka jadilah desain seperti ini. Nah ini contohnya ya. Jadi ini desain servo juga beda bagian. Nah ini dari beberapa bagian ini nanti kita assembly jadi seperti ini. Nah kayak gini ya. Nah, ini kita kaki, terus ini dari bagian bawahnya, ini servonya. Ini dalam satu kaki aja ini sudah ada 4 servo ya. Satu servo ini harganya mahal ya, 200.000 lebih. Ini memang mahal nih kok mekanik ini ya. Makanya kan tadi aku sempat bahas ya. Kalau dulu itu dari tim robot itu pernah mengalami kesalahan tuh gara-gara desainnya ini. Jadi desainnya tuh kayak bahasanya ribet ya, kurang efektif. Jadi bahasanya tuh kurang efektif tuh ya, tadi kata aku juga kurang praktis. Nah ya kurang praktis. Jadi aslinya kalau dari tim lain tuh servonya nggak banyak tapi jalannya bagus, luwes gitu loh. Nah ini karena kebanyakan terus pakai macam-macam, akhirnya nggak seimbang, akhirnya juga beratnya di sininya, di servonya. Nah kok servonya berat artinya ya susah jalannya seperti itu ya. Jadi seperti itu ya untuk penerapan mekanik. Jadi mekanik itu selain untuk membuat desain itu juga membuat rangkanya, juga rangka yang efektif, yang praktis. Jadi meskipun rangkanya, jadi meskipun komponen cuma ini saja, tapi hasil gerakannya itu sesuai dan efektif. Oke. Tadi teman-teman tadi mau minta ini ya, minta foto-foto ini ya. Itu kayak itu. Dan nanti mungkin ya, bakal aku coba share dulu ya. Nanti ya. Aku belum masuk ke grup kalian ya.
Itu terima kasih, nanti coba. Mungkin nanti coba dari Mas Victor ya, disiapkan ya. Oke, ini mungkin untuk sekarang mungkin itu dulu ya. Nah, untuk sekarang mungkin tugasnya dari kami itu coba kalian install dulu inventornya. Nah, kalau misalnya kalian memang bisa nge-crack, terus juga tahu apa yang provider tracker yang aman yang ada virusnya silakan gitu ya. Dari aku cuma dari kami itu bebaskan saja. Mau yang bisa yang education lisensi atau yang baik itu sudah aku kembalikan ke kalian gitu. Jadi mungkin untuk oke nanti ya untuk gambar kerja nanti bakal aku cari dari Aspiktor ya gambar-gambar ini ya. Nah ini ya cuma buat latihan aja ya teman-teman, ini buat latihan aja bukan tugasnya ya. Tapi kalau mau buat tugas ya gak apa-apa. Mungkin kalian lagi gabut ya, punya inventor buat apa ya ngapain. Nah, ini ya buat latihan ya. Dan ini ini sekedar informasi ini ya, bukan di extrude ini ya. Ini bukan di extrude, ini dilipat ini ya. Dilipat. Maka ini kan kelihatannya apa ya, kok lurus-lurus ini. Nah, ini karena dilipat-lipat ya, bukan di extrude. Jadi juga oke, nanti untuk filenya bakal aku minta tolong ke Victor ya, karena aku masih belum tahu kalian seperti itu. Oke, mungkin untuk malam ini gak banyak ya, karena memang ini masih awal-awal, masih pendahuluan. Jadi insya Allah mungkin dari kami cukup itu dulu ya untuk malam hari ini. Dan untuk tugasnya silakan di install dulu ya inventornya ya. Itu dulu yang penting. Kalau misalnya teman-teman mau install yang lain seperti tadi kataku ada Work sama Coordinator itu silakan aja ya kalau mau ya. Cuman aku kan juga ini jadi rencana saja, nggak tahu ya mau bakal sempat diajarkan atau enggak itu masih belum tahu. Jadi sementara yang paling penting inventor dulu sudah ya, seperti itu. Oke, mungkin dari aku cukup. Mungkin ada lagi yang mau tanyakan atau request mungkin. Oh siap Victor, oke. Jadi aku sharekan ya untuk oke. Nanti aku sharekan ke grup. Ya, mungkin dari seperti yang dikatakan Mas Victor waktu FWP waktu konversi itu kan ini sekedar sharing ya, sharing diskusi seperti itu. Artinya kalau misalnya teman-teman tuh punya ide, punya request itu boleh sampaikan ya teman-teman. Jadi dari kami terbuka ya. Mungkin mau buat desain ini Mas, mau buat belajar ini seperti itu silakan ya teman-teman ya. Mungkin bisa memperkaya materi ya, karena ini kan dari kami juga coba menyusun materi yang sesuai sama yang bikin seperti jadi dari gambar teman-teman dengan ikut-ikutnya nanti bisa buat tambahan nilai waktu daftar nanti seperti itu. Jadi yang paling utama sih memang ditentukan sama dari tim yang kebetulan tim itu. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau tanyakan atau cukup tidak lama-lama ya itu malam ini ya, hanya di awal-awal gitu. Atau ada request ya? Kalau ada pertanyaan bisa cukupkan ya teman-teman. Mana Mas Victor ya? Apa mau cukup atau gimana? Pokoknya aja ya, di install dulu ya inventornya ya. Jadi kalau inventor sudah ada, mungkin insya Allah bisa lanjut ke materi ya. Nah materinya ini aku coba satu tautkan ke tim ya. Jadi aku coba sharing-sharing sama anak-anak tim, coba aku gabungin sama materi kuliah. Karena ini juga berhubungan juga ya. Oke, ya kalau teman-teman sudah cukup, ini bisa diakhir ya. Oke, mungkin dari aku cukup ya untuk kelas mekanik pada malam hari ini.
kalau misalnya ada yang kurang jelas atau yang salah kata atau tadi ya sebenarnya mau kita ya karena kelasnya kan jam setengah 7 ya mulainya, jadi mulai malah jam 7 lebih malam karena ya maaf karena aku tadi di luar lagi perjalanan ke Surabaya karena dari aku nih ada offline ya, ada offline, jadi akhirnya terpaksa ke Surabaya ya. Hanya aku juga lagi bahasanya masih kurang baik ya kondisinya gitu. Jadi mohon maaf ya kalau kurang banyak kurangnya. Misalnya kita bakal lanjut di kesempatan selanjutnya ya. Oke, ini dari aku cukup. Ini yang tutup aku aja atau dari Mas Fikar? Oke, Mas Fikar cukup kita ya udah. Oke, siap-siap. Oke, mungkin karena dari yang mulai aku, berarti yang itu juga aku juga ya. Oh, ya, oke, ya. Ini Mas Fikar mau nyatakan sesuatu. Apa ya? Suara gak jelas Mas Fikar. Mungkin kalau memang agak susah aku. Oh, oke oke. Oke, ya udah. Ini dari Mas Vito nanti untuk pengumumannya bakal ditaruh di grup ya, di grup Workaholic ya. Oke, mungkin itu ya mau disampaikan Mas Victor. Oke, dari untuk malam hari ini insya Allah bisa aku cukupkan ya. Jangan lupa untuk diinstal ya inventornya. Jadi insya Allah kalau sudah ada inventor kita bisa masuk ke materi yang banyak dan luar biasa. Oke. Jadi sekian dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Kita kembali ke Terima kasih, Mas. ya, sama-sama teman-teman. Kita kembali ke Terima kegiatannya. kasih banyak, Mas. Ya, sama-sama. Kegiatannya, tugasnya dikerjakan ya. tugas tugas apa tugas kuliahnya jangan lupa tugas kuliahnya. Siap, Mas. Mantap, oke. Izin live, Mas. Ya, silakan.